Berbicara soal musik, musik pasti sudah menjadi sesuatu yang tidak asing untuk Anda. Dan saya yakin Anda juga pasti memiliki setidaknya satu atau dua musisi favorit Anda sendiri. Nah, di Indonesia pun sudah banyak sekali musisi-musisi yang ternama, seperti Tulus, Raisa, Naif, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi sebelumnya, apakah Anda tahu definisi dari musik itu sendiri? Nah, musik itu adalah satu keunikan istimewa yang diciptakan oleh manusia yang memiliki kapasitas yang sangat kuat untuk menyampaikan dan mengatur emosi. Oleh karena itu, musik menjadi sarana yang pas untuk kita untuk mengekspresikan diri dan juga menjadi teman yang pas untuk menemani waktu senggang kita. Akan tetapi, manfaat musik ternyata tidak hanya terbatas sampai di situ saja. Masih banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari mendengarkan musik, salah satunya untuk membantu proses belajar kita. Menurut Wahlberg dan Greenberg, lingkungan sosial atau suasana kelas adalah penentu psikologis utama dalam belajar akademis. Oleh karena itu, suasana kelas pun dibuat untuk menunjang proses belajar tersebut. Salah satunya bisa dengan cara menyetel musik. Nah, ketika kita mendengarkan musik, menurut Jensen, musik itu memberikan beberapa pengaruh nih terhadap tubuh kita. Yang pertama, musik meningkatkan energi otot, meningkatkan energi molekul, memengaruhi denyut jantung, memengaruhi metabolisme, menghilangkan stres, mempercepat penyembuhan pasien pasca operasi, meredakan kelelahan, melepaskan emosi-emosi negatif, dan yang terakhir, menstimulasi kreativitas, sensitivitas, dan kemampuan berpikir. Dari penjelasan di atas, kita bisa mengetahui bahwa musik memiliki kemampuan untuk menghilangkan stres dan menstimulasi kreativitas, sensitivitas, dan berpikir. Hal ini berarti musik berpengaruh pada pelajar untuk mendapatkan suasana belajar yang optimal, memengaruhi suasana hati mereka, mengubah mental mereka, dan yang terakhir mendukung lingkungan belajar mereka. Adapun dalam hal ini, jenis musik yang diperuntukkan untuk belajar adalah yang pertama, musik barok atau musik klasik. Mendengarkan musik barok atau musik klasik dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengingat ejaan, puisi, dan kosakata yang sulit. Yang kedua, ada musik R&B. Musik R&B ini memiliki irama yang agak cepat, sehingga bagus untuk otak kiri kita. Sehingga ketika kita mendengarkan musik R&B, cocok untuk pelajaran yang memerlukan analisis, seperti IPS, kewarganegaraan, dan yang lain. Yang terakhir ada musik pop dan rock. Ketika mendengarkan musik pop dan rock, musik ini bagus untuk otak kanan yang berfungsi untuk memproses imajinasi kita, sehingga musik ini cocok untuk belajar pelajaran kesenian. Dalam proses belajar itu sendiri, musik digunakan untuk meningkatkan semangat, menumbuhkan relaksasi, merangsang pengalaman, meningkatkan fokus, membina hubungan, menentukan tema untuk hari itu, menumbuhkan inspirasi, dan yang terakhir untuk bersenang-senang. Dari pengalaman saya sendiri, saya mendengarkan musik ketika belajar ataupun mengerjakan tugas. Apalagi ketika saya harus belajar untuk ujian semester yang saya rasa tinggi sekali tekanannya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Dan akhirnya suka membuat pikiran saya menjadi stuck dan akhirnya saya menjadi stres. Untuk mengatasi itu, saya mencoba mendengarkan musik favorit saya. Dan yang saya rasakan itu, stres saya bisa berkurang karena saya menjadi lebih enjoy dalam mempelajari materi, dan saya juga bisa belajar dengan durasi yang lebih lama daripada biasanya. Karena saya rasa ketika saya mendengarkan musik, saya menjadi ikut terbawa suasana lagu yang saya dengarkan tersebut. Jadi saya rasa dengan mendengarkan musik, belajar bisa menjadi lebih menyenangkan, lebih rileks, dan tidak membosankan. Berhubungan lagi dengan pengaruh musik terhadap proses belajar, pada tahun 2004, Tias Rinestu dan Kuoto meneliti penggunaan musik pendidikan terhadap perkembangan memori kosakata bahasa Inggris anak. Subjeknya adalah anak-anak taman kanak-kanak B, berusia 5 sampai 6,5 tahun. Mereka belum pernah menerima kursus bahasa Inggris ataupun menerima pelajaran bahasa Inggris dari guru bahasa Inggris khusus. Hasil penelitian menunjukkan, yang pertama ada perbedaan secara signifikan dalam mengingat kosakata bahasa Inggris antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua, musik pendidikan sebagai perlakuan terhadap kelompok eksperimen ternyata terbukti secara signifikan meningkatkan kemampuan mengingat kosakata bahasa Inggris lebih besar daripada kelompok kontrol. Yang ketiga, respon subjek terhadap aktivitas pelatihan musik pendidikan melalui lagu-lagu anak-anak yang berbahasa Inggris ternyata sangat antusias. Jadi, dengan mendengarkan musik selagi belajar,
kita bisa menenangkan suasana hati kita dan sekaligus menstimulus kemampuan berpikir kita. Hal itu membuat konsentrasi kita menjadi lebih bagus, dan dengan konsentrasi yang lebih bagus, kita dapat menerima pelajaran dengan lebih baik lagi, sehingga hal tersebut dapat membantu performa kita dalam ujian untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi lagi daripada sebelumnya.